Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang probability sampling. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Ega Utami, Prodi Manajemen semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Hariyah Cilegon. Langsung saja saya akan memaparkan tentang probability sampling. Yuk, simak videonya. A. Probability sampling. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generalisasi. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu diketahui besarnya populasi induk. Kedua, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. Dan yang ketiga, setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam teknik sampling random, terbagi menjadi 4, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Simple random sampling yaitu teknik sampling secara acak, anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi, banyak digunakan dalam penelitian sains. Jadi, pengambilan sampel acak sederhana dianggap sebagai metode pengambilan sampel probabilitas yang paling mudah. Untuk melakukan pengambilan sampel acak sederhana, yang harus dilakukan peneliti itu memastikan bahwa semua anggota populasi dimasukkan dalam daftar induk dan subjek dipilih secara acak dari daftar induk ini. Stratified sampling yaitu digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam sastra. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Jadi dalam stratified random sampling ini, pengambilan sampel acak bertingkat juga disebut sebagai sampel acak proporsional. Dalam pengambilan sampel ini, subjek awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status sosial ekonomi. Penting untuk diperhatikan bahwa klasifikasi ini tidak boleh memiliki subjek yang tumpang tindih. Dari sini, peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari berbagai kategori yang ditentukan untuk memastikan sampel yang lengkap. Cluster sampling yaitu elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam klaster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Jadi pengambilan sampel secara acak kelompok atau klaster itu dilakukan jika ukuran populasi terlalu besar untuk melakukan pengambilan sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel klaster, suatu populasi dibagi menjadi klaster yang unik, namun mewakili kelompok yang beragam. Misalnya, kota sering digunakan sebagai klaster. Dari daftar klaster, nomor terpilih dipilih secara acak untuk mengikuti studi. Sehingga bisa dikatakan bahwa metode pengambilan sampel yang satu ini dapat dilakukan ketika ia harus mengambil sampel populasi yang disalurkan ke wilayah geografis yang luas. Sehingga kita harus menjangkau banyak wilayah secara geografis
untuk mendapatkan setiap unit yang kita sampel. Systematic sampling, yaitu setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak intervalnya tertentu. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Pengambilan sampel acak sistematis sering dibandingkan dengan perkembangan aritmatika di mana perbedaan antara dua angka berurutan memiliki nilai yang sama. Misalnya tuh, jika seseorang peneliti yang memeriksa sebuah klinik yang memiliki 100 pasien nih. Nah, langkah pertama dalam pengambilan sampel acak sistematis itu adalah memilih bilangan bulat yang lebih kecil dari jumlah total populasi. Dan ini akan menjadi pelajaran pertama. Terdapat beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan sampel probabilitas. Di antaranya yaitu, yang pertama, pilih populasi yang kita minati dengan hati-hati. Pikirkan dengan hati-hati dan pilih dari populasi. Orang-orang yang kita percayai pendapatnya harus dikumpulkan dan kemudian masukkan mereka ke dalam sampel. Yang kedua, tentukan kerangka sampel yang sesuai. Kerangka kita harus terdiri dari sampel dari populasi yang kita minati dan tidak ada orang dari luar yang mengumpulkan data yang akurat. Yang ketiga, pilih sampel kita dan mulai survei. Terkadang sulit untuk menemukan sampel yang tepat dan menentukan kerangka sampel yang sesuai. Meskipun semua faktor mendukung kita, mungkin masih ada masalah yang tidak terduga seperti faktor biaya, kualitas responden, dan kecepatan menanggapi. Mendapatkan sampel untuk menanggapi survei probabilitas secara akurat mungkin sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Setiap metode pengambilan sampel probabilitas memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel klaster atau kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, pengambilan sampel acak sederhana, membuat sampel yang sangat mewakili populasi. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata, menciptakan strata atau lapisan yang sangat mewakili strata atau lapisan dalam populasi. Yang keempat, pengambilan sampel sistematis, membuat sampel yang sangat mewakili populasi tanpa perlu generator nomor acak. Akan tetapi, ada pula beberapa kekurangan dalam pemilihan sampel probabilitas, yaitu yang pertama, pengambilan sampel klaster mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anggota unit tidak homogen atau yaitu jika mereka berbeda satu sama lain. Yang kedua, pengambilan sampel acak sederhana, membosankan dan memakan waktu, terutama saat membuat sampel yang lebih besar. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat, yaitu membosankan dan memakan waktu, terutama saat membuat sampel yang lebih besar. Dan yang keempat, pengambilan sampel sistematis, yaitu tidak seacak sampel acak sederhana. Dan adapun contoh dari probability sampling adalah jumlah penduduk di negara A sebanyak 330 juta. Hampir tidak mungkin mengirim survei ke setiap individu untuk mengumpulkan informasi. Gunakan pengambilan sampel probabilitas untuk mengumpulkan data, meskipun kita mengumpulkannya dari populasi yang lebih kecil. Nah, itu saja pembahasan tentang probability sampling. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.